Permisi. Oh iya, silakan Ibu, silakan Ibu. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Selamat pagi, baik ya, alhamdulillah. Perkenalkan saya Fatima, ahli gizi yang akan melakukan asesmen gizi untuk mengetahui kondisi kesehatan Ibu serta pola makan Ibu sebagai dasar penyusunan asuhan gizi. Tenang aja Ibu, informasi yang telah Ibu berikan akan saya jaga kerahasiaannya. Apakah Ibu Nada bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia, Mbak. Oke, baik. Baik Ibu, saya mulai dari identitas Ibu terlebih dahulu ya. Nama Ibu, nama lengkap Ibu siapa? Nama saya Fitri Nada Waida, panggilnya Nada, Mbak. Nada, Mbak Nada ya. Ya, Berapa usia Mbak Nada sekarang? usia saya 25 tahun. 25 tahun. Pekerjaan Mbak Nada sekarang tuh sebagai apa? Sebagai karyawan swasta. Swasta ya. Boleh saya mengetahui tujuan Ibu datang ke Poligizi hari ini, apakah atas rujukan dari dokter, apa keinginan Ibu sendiri? Rujukan dari dokter, Mbak. Boleh saya minta hasil rujukannya? Ya, boleh, silakan. Ya, Ibu. Apa yang Ibu rasakan akhirnya Ibu datang ke Poligizi hari ini? Yang saya rasakan, jadi 4 hari yang lalu mungkin saya tuh demam tinggi, sakit kepala hebat banget, terus nyeri juga sendi saya di lutut sama yang situ, terus muncul ruam-ruam merah di tubuh merah. Tadi selain nyeri sendi, terus muncul ruam merah, terus pegal juga. Apakah ada keluhan lain yang Ibu Nada rasakan? Keluhan lain yang saya rasakan mual, pundak, terus nafsu makan menurun. Oh, oke, baik Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit diabetes, hipertensi, atau penyakit kronik lainnya? Enggak ada. Kalau untuk alergi makan, apakah Ibu Nada mempunyai alergi makan? Enggak ada. Nah, sebelum sakit, berat badan Ibu Nada tuh berapa? Sebelum sakit berat badan saya 50 kg. 50. Kemudian sekarang terakhir ditimbang itu berapa? 48 kg. 8. Berarti sama sakit berat badan Ibu itu menurun ya? Ya, Nah, kalau untuk tinggi badan Ibu Nada sendiri berapa? tinggi badan saya 160 cm. Oke, baik Ibu. Selanjutnya kita akan lanjut ke riwayat makan. Nah, saya ingin mengetahui kebiasaan makan Ibu sebelum sakit itu bagaimana? Biasanya dalam sehari makan utama dari Ibu Nada itu berapa kali dalam sehari? Sehari makan utama 3 kali sehari. 3 kali. Iya. Oke. Kalau makan selingannya bagaimana Ibu? Hasilnya nggak pernah sih. Nggak pernah makan selingan ya? Oke. Dalam sehari biasanya makanan-makanan apa yang biasa Ibu Nada konsumsi? Dalam sehari makanan biasa saya konsumsi ini untuk makanan pokoknya. Makanan pokok biasanya nasi, telur, ayam, tempe, ada sayur juga, ikan. Buat minumnya air mineral kadang sama es teh. Oh, oke. Kira-kira untuk air putihnya dalam sehari itu seberapa gelas? Sehari ini sebelum sakit Iya, sebelum sakit. 18 per hari. Oh, 18. Setelah sakit, apakah pola makan Ibu itu ada perubahan? Setelah sakit ya, pola makan saya jadi menurun. Saya jarang makan, terus nggak nafsu makan. Oke, baik Ibu. Dalam sekali makan biasanya seberapa banyak yang bisa dihabiskan? Apakah masih ada terdapat sisa atau habis semua? Ada sisanya pas kalau makan, jadi nggak habis satu porsi, selalu ada sisa. Oke. Apa yang biasa menyebabkan Ibu itu tidak bisa menghabiskan porsi makannya? Nggak bisa habis porsi makan ya karena penyebabnya muntah-muntah di kalau makan, jadi setiap makan tuh muntah. Oke, baik. Untuk minumannya bagaimana Ibu? Apakah setelah sakit ini minumannya tetap konsisten 8 gelas, apa ada penurunan? Setelah sakit konsumsi ini menurun, jadi mungkin sekitar 5 sampai 14 kali ya. Kalau dulu 8, sekarang jadi lebih jarang minum. Saat sakit, apakah ada makanan yang ditantang? Nggak ada sih.
Nggak ada. Oke, baik Ibu. Selanjutnya saya akan menanyakan mengenai pola konsumsi, pola makan Ibu mulai dari 24 jam terakhir, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Pas bangun tidur, apakah Ibu Nada ada mengonsumsi makanan atau minuman? Ada. Ada. Terus untuk siangnya bagaimana Bu? Untuk siangnya saya makan makanan pokok. Makannya ada nasi, Ya. terus tahu, tempe, sayur, sama air mineral. Oke, baik. Berarti itu bisa menghabiskan semua atau masih ada sisanya? Masih ada sisanya, nggak habis semua. Untuk selingan sorenya atau selingan sorenya apa Ibu ada mengkonsumsi jajan atau makanan ringan gitu? Sorenya nggak ada, nggak konsumsi selingan. Berarti langsung ke malamnya ya, makan malam. Iya. Ya, makan malamnya apa itu? Makan malamnya nasi, ayam goreng, sama tempe orek. Oke, baik. Nah, selama dirawat, dokter memberikan terapi apa kepada Ibu Nada? Terapinya terapi kayak biasa aja, cuma suruh konsumsi vitamin C, ibuprofen, sama paracetamol. Oh, baik. Untuk makanan dari rumah sakit bagaimana Ibu? Makanan dari rumah sakit itu ada nasi yang udah banyak gitu, nasi mungkin halus, nasi halus, terus ada tahu, tempe, sama sayur kacang panjang. Saya juga lihat hasil pemeriksaan laboratorium Ibu ini menunjukkan leukosit Ibu di angka 3.500 per mikroliter. Kemudian hemoglobinnya juga 13,4 gram per desiliter dan trombositnya 185.000 per desiliter. Dokter telah mendiagnosis Ibu mengalami penyakit chikungunya. Nilai leukosit yang menurun menunjukkan adanya proses infeksi virus yang sedang dialami di dalam tubuh Ibu. Baik Ibu, setelah saya melakukan asesmen, dapat saya simpulkan bahwa selama sakit asupan makan Ibu itu menurun. Karena tadi ada gejala mual muntah, kemudian nyeri sendi, hingga Ibu tidak dapat mampu menghabiskan porsi makannya dalam sekali makan. Nah, berat badan di sini juga terdapat berat badan Ibu itu menurun sejak sakit. Kondisi ini apabila dibiarkan dapat memperlambat proses penyembuhan. Begitu Ibu. Nah, mungkin alternatif atau solusi dari saya itu yang pertama, Ibu dianjurkan makan dalam porsi kecil tapi lebih sering, sekitar 5-6 kali dalam sehari, tapi dalam porsi kecil. Yang kedua, usahakan setiap kali makan terdapat sumber protein seperti lauk hewani dari telur, ikan, daging, bisa juga dari lauk nabati seperti tempe atau tahu, begitu Ibu. Yang ketiga, konsumsi buah dan sayur juga harus lebih bervariasi Ibu, terutama vitamin C yang berperan sebagai antioksidan dan membantu daya tahan tubuh Ibu. Yang keempat itu tingkatkan konsumsi cairan juga. Terus yang terakhir, konsumsi obat sesuai anjuran dokter ya Ibu ya. Kalau boleh ikut makan Ibu? Tentu boleh Ibu, tidak ada pantangan makanan khusus untuk penyakit chikungunya. Yang penting buah dan sayur dikonsumsi dalam keadaan bersih dan sesuai dengan kemampuan Ibu. Semua buah boleh? Boleh. Oke, monitoring evaluasi. Tunggu dulu ya. Buahnya boleh. Nah, dalam 1 bulan ke depan, apakah Ibu mau mengkomitmen untuk melakukan perubahan tersebut? Iya, bersedia. Ya, dengan target kita bulan depan yaitu asupan makan meningkat hingga minimal 80%. Kemudian berat badan yang tidak mengalami penurunan lagi. Kemudian keluhan mual berkurang hingga porsi makan juga bertambah. Terus yang keempat, asupan cairan meningkat sesuai kebutuhan. Kelima, kondisi klinis membaik termasuk suhu tubuh dan keluhan nyeri sendi.
Terus yang terakhir, hasil laboratorium juga terutama leukosit dipantau sesuai pemeriksaan dokter. Begitu Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Nggak ada. Ya. Oke, baik, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Semoga Ibu membaik dan semoga cepat pulih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.